Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada presentasi diskusi kali ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dika Nobel sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Perikatan. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis yuridis akibat hukum dari manifestasi dalam kelompok 9 mengenai analisis yuridis akibat hukum dari manifestasi dalam perjanjian jual beli dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 560/PDT-PDT-2020 Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan kelompok kami. Latar belakang, menurut Salim HS, perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan berhak menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang tersebut dan berhak menerima barang yang dibeli. Ketika terjadi manifestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi atau bahkan pembatalan perjanjian. Penyelesaian manifestasi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang Perdata Indonesia yang memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian sengketa tersebut. Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya masalah-masalah di bidang hukum, pelaksanaan perjanjian perikatan jual beli (PPJB) tidak selamanya berjalan lancar. Tidak jarang terjadinya perbuatan salah satu pihak baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian atau menimbulkan benturan kepentingan dan dalam perjanjian yang dapat mengakibatkan konflik yang sering terjadi, yaitu manifestasi. Itu rumusan masalahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana aturan hukum tentang perjanjian jual beli menurut hukum di Indonesia, terutama mengenai sah atau tidak sahnya perjanjian tersebut. Yang kedua, apa akibat hukum yang timbul akibat manifestasi dalam perjanjian jual beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 550 garing perdata titik gugatan dari 2020 dari Pengadilan Negeri Surabaya. Aturan hukum tentang perjanjian jual beli menurut hukum di Indonesia, terutama mengenai sah atau tidak sahnya perjanjian, terdapat 4 syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi secara kumulatif dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang meningkatkan dirinya; yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; yang ketiga, suatu hal tertentu; yang terakhir, suatu sebab yang halal. Dalam hal terpenuhinya syarat pertama dan kedua, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat berakibat perjanjian menjadi batal demi hukum. Dari segi hukum pertahanan, keabsahan jual beli tanah ditentukan oleh adanya akta yang dibuat oleh PPAT yang tercatat pada pasal 4 ayat 3 PP 24/1997 menyatakan bahwa untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C, setiap bidang tanah atau satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. Selanjutnya dalam pasal 23 huruf A angka 2 disebutkan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah baru dibuktikan dengan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas hak milik. Kemudian selanjutnya akibat hukum yang timbul akibat manifestasi dalam perjanjian jual beli berdasarkan putusan MA nomor 560 garis miring. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nesa Fadila, wakil dari 05. Izin bertanya, mengapa akta PPAT menjadi syarat pemilihan wajib dipenuhi dalam jual beli tanah menurut ketentuan hukum perikatan di pertanahan di Indonesia? Saya menjadi Singa dari kelompok 10. Izin bertanya, apa akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan manifestasi dalam perjanjian jual beli tanah? Izin menjawab pertanyaan Anda, mengapa akta PPAT menjadi syarat pemilihan wajib dipenuhi dalam jual beli tanah menurut ketentuan hukum pertanahan di Indonesia? Jawabannya, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat tanah atau PPAT merupakan
syarat formil dalam jual beli tanah berdasarkan PP nomor 24 tahun 97 dan UPA yang fungsinya adalah yang pertama sebagai bukti yuridis yaitu adanya peralihan hak atas tanah. Yang kedua sebagai alat untuk pendaftaran tanah ke kantor pertanahan. Yang ketiga untuk memastikan bahwa peralihan hak yang dilakukan secara tertib administrasi dan sesuai hukum dan aturan. Dan terakhir untuk mencegah sengketa di kemudian hari karena progresnya telah dicapai resmi. Tanpa akta PPAT, peralihan tanah tidak dapat didaftarkan dan akibatnya kepemilikan tanah diakui secara hukum walaupun secara perdata ada perjanjian jual beli. Kemudian izinkan saya menjawab pertanyaan dari Rinjani. Akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan manifestasi. Di antaranya yaitu akibat hukum yang timbul yaitu tergugat diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya secara paksa, yaitu dengan bentuk menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama. Kemudian jika tidak dilakukan, maka penggugat mendapat kuasa penuh untuk dari pengadilan untuk mengurus balik nama tanpa kehadiran penggugat. Kemudian yang ketiga yaitu tergugat diwajibkan mengganti kerugian yang diderita penggugat baik material maupun imaterial sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Nah, tadi itu ada jawaban atas pertanyaan dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman sendiri ada penyangkalan atau penambahan dari jawaban tersebut. Maka ada? Dari mungkin mau menambahkan? Cecep mau? Kalau tidak ada, kami akan menutup diskusi kali ini ya. Izinkan saya sebelumnya untuk membacakan kesimpulan besaran. Perjanjian jual beli menurut hukum Indonesia harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat, cakap hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perjanjian jual beli tanah diperlukan akta otentik yang dibuat oleh PPAT sebagai syarat formil agar peralihan hak dapat didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan. Keberadaan akta ini juga penting sebagai alat bukti yang kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari. Pada kasus putusan Mahkamah Agung nomor 560/PDT-G/2020/ Pengadilan Negeri Surabaya, wan prestasi terjadi ketika tergugat tidak menyerahkan sertifikat tanah dan tidak mengurus balik nama meskipun pembayaran telah lunas. Perbuatan tersebut melanggar isi perjanjian dan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban tergugat untuk menyerahkan sertifikat, mengganti kerugian, dan memberi kuasa kepada penggugat melalui pengadilan untuk mengurus balik pihak-pihak yang membuat perjanjian jual beli, khususnya dalam transaksi tanah. Sebaliknya, memastikan bahwa perjanjian dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam akta otentik oleh PPAT agar memiliki ketentuan hukum yang sah dan menghindari setelah prestasi. Kepatuhan terhadap syarat-syarat hukum dalam perjanjian juga dapat mempermudah proses pembuktian jika terjadi pelanggaran di kemudian hari. Jika salah satu pihak melakukan manifestasi, pihak yang dirugikan perlu segera mengambil langkah hukum agar hak-haknya tetap terlindungi. Langkah ini dapat berupa gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau tindakan lain yang sah sesuai isi perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan yang menjadi objek studi kasus. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang kesempurnaan dalam penyampaian materi serta diskusi kelompok kami. Kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.